kita akan menanyakan kepada Mas Riko sebagai orang yang mengerti tentang mengenai mobil ini ya. Kita akan menanyakan mengenai ciri-ciri bahwa rem itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Di sini Mas Riko akan memberikan penjelasan kepada kita tanda-tandanya bahwa rem itu harus sudah digantikan pas remnya. Ya, apa sebenarnya Mas Riko? Ya. Bagaimana Mas Riko ciri-cirinya? Ya, Ciri-ciri untuk mobil. ciri-cirinya untuk pengendara itu sendiri bisa ngerasainnya di jalan. Pada saat berjalan tuh rem itu seperti bunyi gesekan antara Bunyi. buket dengan disc brake. Jadi terdengar bunyi gesekan ya, Ya, pada ada. saat direm terdengar bunyi gesekan. Betul. Nah, berarti itu sudah ada haus ya. 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 Yang Terus kedua juga bisa dari pedal remnya saat melakukan pengereman, ya. pedal itu diinjak terasa agak dalam. Yang kedua dari pedal ya, pedalnya bila diinjak dia akan lebih dalam lagi. Nah, itu sudah memang ciri-cirinya yang kedua. Terus Yang selanjutnya rem itu udah nggak terlalu kakam ya, istilahnya nggak cekatan. Ya. Istilahnya saat direm dia nggak langsung berhenti, Ah. tapi dia masih tetap agak melaju. ya, jadi walaupun di rem itu mobil kadang-kadang ngasih jalan ke depan masih maju gitu ya. Nah, itu ciri yang ketiga. Yang keempat Yang keempat kita bisa lihat dari volume minyak rem. Dia kita lihat ada di batas bawah, biasanya sih udah ada di batas berarti ya. minimal. Oh, iya. Maksudnya minyak rem ya kalau volumenya sudah ada di batas, biasa ada upper dan lower ya. Kalau sudah ada di bawah harus sudah diganti. Jadi volumenya sudah berkurang gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Iko. Untuk selanjutnya sih untuk pengereman itu sendiri baik enggaknya kita bisa lihat dari tadi ya, seperti tadi kondisi disc brake. Ya. Dia permukaannya harus rata. Kalau tidak rata dia itu sangat mengganggu pada saat mengendara mobil karena di setir pasti berasa sangat bergetar. Ya, demikianlah tadi penjelasan sedikit dari Mas Riko mengenai ciri-ciri tanda-tanda bahwa rem sudah tidak baik dan sudah harus diganti. Ya. Terima kasih Mas Riko ya. Selamat sore Mas Riko. Saja kita akan bahas mengenai rem ini dengan saudara narasumber kita yaitu saudara Riko yang juga sudah cukup senior malah melintang menangani mobil-mobil khususnya mobil ekstasi ya limo. Ya, di sini Mas Riko akan menerangkan bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa rem itu sudah tidak baik, sudah haus dan sudah harus diganti. Ya, oke, selamat sore Mas Riko. Selamat sore Pak. Baik, kita langsung aja kayaknya langsung periksa ya. Nanti saya coba bantu jelaskan, saya bantu coba analisa dan bagaimana cara memperbaikinya dan coba menganalisa bagaimana kondisi rem itu sudah harus diganti atau melakukan penggantian atau perbaikan. Kita langsung cek aja. Baik, cek kita lihat bagaimana cara Pak Riko ya, Mas Riko teknik yang akan langsung nanti mengecek keadaan kondisi rem ya. Ya, dibuka dulu baut-bautnya ya, dibuka ada 4 ring baut yang harus dibuka. Kemudian tidak terlihat di sini ada brake-nya ya, ada piringannya. Ya, kita lihat bagaimana Mas Riko mengeceknya ya. Mengetahui sebuah rem itu berfungsi dengan baik, pertama kita periksa kondisi dari kampas rem ya atau brake pad. Apakah dia sudah tipis, habis atau masih tebal, kita bisa lihat titiknya. Untuk kondisi brake pad seperti ini masih bagus ya, masih baru ini, masih tebal sekali, masih layak dipakai dan masih standar pengecekan rem atau kapas rem. Kita bisa lihat dari fisiknya, dari sepatunya ini, padnya. Untuk limit dari ketinggian atau kedalaman brake pad ini paling tidak 2 mili ya, 2 mili sudah harus diganti. Karena mengingat rem itu sangat penting menyangkut keselamatan nyawa, jadi benar-benar harus diperhatikan untuk kondisi remnya.
Untuk ini masih bagus, ini kita pasang kembali lagi aja. Yang kedua, kita harus mengecek fungsi sliding rem ya. Bagaimana sliding rem itu bermain atau tidak. Fungsinya itu kita bisa lihat dari sliding rem ini, dia harus main, nggak boleh macet. Karena kalau macet, saat direm dia bisa ngebuang ke kiri atau ke kanan. Kalau itu yang terjadi, penyebabnya saat direm ngebuang ya ini sliding remnya ada yang macet, yang atas atau yang bawah dia harus berfungsi dengan baik, nggak ada yang macet. Ini bagus sih ya, nggak ada masalah. Kita pasang kembali aja. Untuk kondisi disc brake, ini pengaruh juga ya ke pengereman. Karena ada nih, kebetulan ini kasetnya mobil, penyebabnya keluhannya saat direm dia bergetar. Itu berasa getarannya sampai ke setir. Ini penyebabnya dari piringan ini nih, nggak rata nih. Kelihatan di gelombang, bisa dilihat gelombang nggak rata. Gelombang ya, kelihatan bahwa terlihat ada yang lebih cekung. Ya, kita lakukan penggantian dulu ini disc brake ya. Di sini akan dilakukan penggantian karena menurut Mas Riko bahwa kondisi dari disc brake-nya memang sudah harus diganti karena sudah banyak yang cekung-cekung. Di sini kita lihat bagaimana cara mengganti disc brake dengan baik ya. Ini Mas Riko sedang mengambil perlengkapannya, peralatannya juga spare part yang disiapkan. Ini adalah disc brake yang baru yang sudah memang yang baru, kondisinya sangat bagus, sangat baik ya. Memang ini belum pernah digunakan ya. Ya. Untuk penggantian disc brake nggak sulit. Kita cuma perlu buka 2 baut saja. Baut kenakalnya baut 17. Kita bukanya pakai kunci sub 17. Yang 2 ini baut. Itu cara yang lepas dari piringan disc brake. Nah, untuk ini membuka ini piringannya kita siapkan 1 baut ukuran sok 12. Oke, ini bahannya sudah kita siapkan, Ya, tinggal kita kita lihat pasang. ya. Sudah rata, Gimana sudah dibumut. memasangnya harus tepat, harus benar ya. Jadi arahnya juga harus pas. Kita lihat. Baik, sudah terpasang semua. Ya. Saya jamin setelah disc brake diganti, untuk penyakit di rem getar kemungkinan besar hilang.
sudah selesai pemasangannya. Sekarang kita pasang bannya kembali kepada posisi semula. Jadi sekarang posisi sudah baik. Menggunakan alat tek yang kita sebut kalau di dunia sini disebut alatnya ini adalah membuka baut ya, membuka dan baut ya. Ya, demikianlah pemirsa tadi penjelasan mengenai bagaimana cara mengganti rem mobil limo ya dengan baik dan benar. Pada pemirsa jika akan melakukan ini, serahkan kepada yang profesional karena rem ini sangat vital dan komponen yang paling penting ya. Jadi jangan juga memasang sembarangan kalau memang kita tidak tahu. Kalau itu pemasangan, serahkan kepada pihak yang berwenang. Semoga bermanfaat. Tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Cek.